Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komponen vektor dan vektor satuan. Di sini sebelum melanjutkan dalam video, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Yunus Riansa dan rekan saya Adelia Fitri Anggraini, Oktarina Wulantika, Cindy Almira Putri, Nova Jriansau Madoni, Intan Yolanda, dan Zania Sri Mustika Putri. Sebelum kita memasuki komponen vektor dan vektor satuan, saya akan menjelaskan vektor. Vektor ini dijelaskan oleh Cindy Almira. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah vektor digambarkan panah dengan menunjukkan arah vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda panah atau garis seperti V atau V. Nah, di situ ada gambarnya, bisa dilihat. Komponen vektor V dapat ditulis untuk menyalakan vektor secara aljabar. Adapun vektor contoh kehidupan sehari-harinya. Materi ini dijelaskan oleh Mustika Putri dan Adelia Fitri Anggraini. Contoh seorang TNI Angkatan Udara jatuh bebas dari pesawat menggunakan parasut. Nah, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah titik yang ditentukan, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Adapun contoh lainnya yaitu seorang perahu menyeberangi sungai. Baiklah, untuk seorang perahu menyeberangi sungai akan saya tampilkan video sebagai berikut. Salah satu contoh vektor yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah perahu yang menyeberangi sungai. Ketika kita menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu, maka vektor kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan vektor kecepatan gerak perahu itu sendiri dengan vektor kecepatan arus sungai. Dapat dirumuskan dengan kecepatan perahu sama dengan kecepatan gerak perahu ditambah kecepatan air. Pada gambar ini, sebuah perahu dengan vektor kecepatan VR menyeberangi sungai dengan arus deras. Gerak perahu tegak lurus dengan arah aliran arus sungai. Jika kecepatan aliran arus VA, maka dapat menentukan vektor resultan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya adalah R sama dengan akar VR kuadrat plus VA kuadrat. Sedangkan arah perahu dapat ditentukan dengan persamaan tetan ARC tan dikali VA per VR. Memasuki materi komponen vektor. Materi komponen vektor ini dijelaskan oleh Intania Yolanda. Akan saya jelaskan pengertian. Komponen vektor merupakan proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius, baik itu sumbu Y dan Z, X, Y, dan Z maksudnya, atau bisa juga disebut bayangan dari vektor di suatu sumbu kartesius. Bisa dilihat di sini gambarnya, yaitu gambar sebuah gambar ya. Saya juga lupa gambar. Jadi di sini ada A dan ada A dan sumbu X, dan di sini ada Y. Di pulpen biru ada tulisan A, Y, dan di bawahnya ada A, X. Bagian AX yaitu bagian sisi datar, dan bagian Y yaitu bagian depan, dan bagian sisi miring yaitu A besar. Keterangan A di sini maksudnya vektor AX komponen vektor A pada sumbu X. AY pada bagian sisi depan. Bagian sisi depan yaitu komponen vektor pada sumbu Y. Di sini ada derajat yaitu theta besar sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X. Di sini kita jelaskan kembali komponen vektor pada sumbu X.
di sebelah kanan titik hitam sebelah kanan. Jadi di situ ada cos theta sama dengan sisi datar dibagi sisi miring, ya ini rumusnya. Caranya sebagai berikut. Cos theta sama dengan A X sama dengan A. Di sini kenapa disilang? Disilang tersebut adalah bukan tanda salah maupun cara perkalian silang. Baiklah, perhatikan yang pulpen warna biru di bawahnya. Contohnya gini. Yang dicari AX. AX sama dengan A dikali cos theta. Itu untuk mencari komponen vektor pada sumbu X. Kita akan lari kepada komponen vektor pada sumbu Y. Sin theta sisi depan dibagi sisi miring, atau sisi sin theta sama dengan AY dibagi A. Kalau kita mencari AY, gunakan saja AY sama dengan A dikali sin theta. Baik, saya akan ulangi. Perhatikan komponen vektor pada sumbu X. Yang bagian A ini, AX sama dengan tinta biru ya, AX sama dengan A kali cos theta. Kita lihat A di sini sebagai sisi miring. Kita lihat sebelah kiri, warna hitam sebelah kiri, tinta warna hitam sebelah kiri, ini ada garis miring di atas sumbu X. Nah, ini adalah A. Di sini A-nya atau vektor A. Terus sumbu X-nya mana? Sumbu X AX-nya ini yang bagian bawah. Artinya yang bagian datar, sisi datar ini adalah sumbu AX. Dan bagian atas ini adalah maksudnya bagian depan. Ini artinya AY itu bagian sisi depan. Untuk mencari komponen vektor pada sumbu Y, seperti tadi sama saja. Sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kita lihat sin theta bagi 1 sama dengan AY dibagi A. Kita lihat AY di sini. AY itu tuh bagian sisi depan. Dan A sisi miring. Kalau yang sisi datar yaitu AX. Selanjutnya kita masuki contoh soal komponen vektor. Contoh soal komponen vektor yaitu dijelaskan oleh Nova Ajrian. Sebuah vektor mempunyai gaya sebesar 28 Newton yang membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan komponen vektor F pada sumbu X dalam kurung Fx dan sumbu Y dalam kurung Fy. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut ada sumbu Fy dan sumbu Fx. Diketahui di sini F sama dengan 28 Newton dan theta sama dengan 60 derajat. Ditanya Fx dan Fy. Mari kita jawab soal berikut ya. Mari kita jawab, yaitu Fx sama dengan F cos theta. F-nya di situ sudah ditemukan yaitu 28 dan cos-nya 60. Kita masukkan ke bawah yaitu 28 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat sudut istimewanya yaitu 1/2 atau bisa dibilang setengah. 28 dikali 1/2 yaitu 14 Newton. Langsung saja kita menjawab yang B. Fy sama dengan F kali sin theta. Baiklah, kita masukkan tadi F-nya itu 28 dan sin-nya 60. 28 dikali 1/2 akar 3. Karena sin 60 itu adalah sudut istimewa yaitu 1/2 akar 3. 28 dibagi 1/2 yaitu 14 akar 3. Dan 14 dikali 1,7. 1,7 itu dari mana? Akar 3 yaitu sama dengan 1,7. Lalu 14,
14 maksudnya 14 dikali 1,7 hasilnya 23,8 Newton. Jika kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan kepada grup kami, akan kami jelaskan sepaham kalian. Kita akan memasuki materi vektor satuan. Materi vektor satuan ini penjelasan dari Oktarina. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke dalam sumbu yang besarnya satu satuan. Sumbunya sebagai berikut, yaitu X, Y, dan Z. Dapat dikatakan sebagai vektor satuan apabila besar vektornya I sama dengan J sama dengan K sama dengan I. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik itu untuk koordinat 2 dimensi maupun koordinat 3 dimensi. Vektor dapat digambarkan pada koordinat 2 dimensi. Untuk koordinat 2 dimensinya X dan Y. Jadi koordinat 2 dimensi itu memiliki dua sumbu, yaitu X dan Y. Sedangkan dalam koordinat 3 dimensi untuk koordinatnya yaitu X, Y, dan Z. Baiklah, notasi koordinat vektor satuan bisa dilihat dari gambar berikut, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan membahas untuk gambar sebelah kiri. Bisa dilihat gambar sebelah kiri itu koordinatnya 2 dimensi, cuman ada Y sama X. Untuk koordinat 2 dimensi, suatu vektor misal P dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI plus PYC. Jadi inilah contoh koordinat 2 dimensi. Dan sebelahnya yaitu koordinat 3 dimensi, sumbunya tuh Y, X, dan Z. Untuk koordinat 3 dimensi, suatu vektor misal P dapat dinyatakan dengan notasi P, PX ditambah PYJ ditambah PZK. Jadi di sini adalah ada gambar kiri dan gambar kanan, yaitulah koordinat 2 dimensi dan koordinat 3 dimensi. Bisa diperhatikan koordinat 2 dimensi itu sebelah kiri dan koordinat 3 dimensi di sebelah kanan. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Contoh konsepnya dalam analisis vektor satuan, jika dua vektor sama besar komponennya juga harus sama. Misalnya AXI atau AYJ atau A2K sama dengan BXI sama dengan maksudnya ditambah BYJ ditambah BZK. Besar resultan penjumlahan dan pengurangan vektor tersebut dapat dinyatakan dengan aturan sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah itu ya, yang paling bawah itu adalah konsepnya. Untuk soalnya bisa dilihat gambar berikut. Mari kita lanjutkan ke soal vektor satuan. Jadi ini adalah sebuah contoh. Contoh soal ini dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Yunas Riansa. Jadi contoh soal vektor satuan, jika terdapat dua buah vektor seperti di bawah ini. A 4i dikurang 5j ditambah 3k. Yang B 2i ditambah 2j dikurang 4k. Coba tentukan A dikurang B. Jawabannya kita lihat 1.1 R. R sama dengan A dikurang B. R di sini adalah resultan. Lalu kita kerjakan lagi yang bawah 1.2 yaitu R. 4.1 4i dikurang 5j ditambah 3k. Kita masukkan dulu A-nya dan kita masukkan lagi B-nya di bawah. 2i ditambah 2j dikurang 4 dikurang atau min 4k. Baiklah, kita selesaikan atau kita tentukan. 4i yang bagian A dan 2i di bagian B itu kita kelompokkan dahulu. 4 kita turunkan 4 1.2 4 itu kita turunkan di 4 1.3. R sama dengan 4 dan min 2 dari 2i. Kenapa di situ bisa min 2? Karena min 2 yang sebuah penentuan yaitu min 2 ini hasilnya dari min dikali plus, karena 2i yang B itu plus, jadi hasilnya min 2. Jadi 4
min 2 dalam kurung, habis itu I. Baik, selanjutnya yang bagian J. Bagian J yang 5 min 5 kita turunkan. Lalu kita cari yang J lagi sebelah kanan, yaitu plus 2J kita turunkan, yaitu menjadi min 2. Karena min dikali plus yaitu min, berarti min 5 dikurang min 2. Lalu itu yang J. Lalu kita cari yang K. 3 kita turunkan. Nah, min 4K yang B yaitu min. Min dikali min yaitu plus. Jadi 3 ditambah 4K. Lalu kita jumlahkan atau kita tentukan 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 yaitu 2. Berarti 2I ditambah min 5, bukan ditambah, maksudnya kita tentukan lagi yang sebelah kanan yang bagian J. Min 5 dikurang min 2. Artinya caranya begini. Punya utang 5 ditambah utang lagi 2. Berarti utangnya 7. Dan lagi 3 ditambah 4 7. Berarti 1.4 R. Jawabannya adalah 2I, 7J, dan 7K. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Jika ingin ditanyakan khususnya soal, silahkan ditanyakan kepada kami kelompok 4, komponen vektor dan vektor satuan. Silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.